Sebagai contoh, Kebun Binatang Ragunan pernah mencatat rekor 19 anak hilang dalam satu hari ketika pengunjung kebun binatang ini ramai pengunjung. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima 196 pengaduan anak hilang di tahun 2014. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang jumlahnya mencapai 111 pengaduan. Di negara tetangga kita Malaysia, pengaduan anak hilang rata-rata 16 kasus setiap harinya. Penyebabnya kebanyakan karena orang tua asyik dengan kesibukannya sendiri dan melepaskan pengawasannya. Selayaknya anak kecil yang polos dan tidak tahu apa-apa, orang tua yang pikun pun patut memiliki pengawasan yang ekstra. Seperti di Jepang, yang merupakan negara dengan banyak penduduk lansia. Di tahun 2012, pengaduan tentang lansia hilang karena lupa ingatan di negara itu mencapai 10.000 kasus, dan ini bertambah setiap tahunnya. Sementara di Indonesia, data keseluruhan untuk kasus lansia hilang belum terdata. Kasus ini biasanya muncul di media televisi dan cetak ketika keluarga datang melapor ke pihak media. Untuk mengatasi masalah ini, biasanya keluarga akan membuatkan baju yang berisi data-data si orang tua, sehingga masyarakat yang menemukannya bisa membantunya pulang. Berdasarkan data tersebut, tim On The Spot ingin menguji kepekaan masyarakat saat melihat seorang anak kecil yang hilang di keramaian. Lokasi pertama adalah dua pasar di kawasan Jakarta Selatan. Bagaimana reaksi dari masyarakat menengah ke bawah ini? Kita dari mama saya. Mama tadi di mana? Mama tadi di belakang saya. Tadi di sini. Bapak saya bu. Saya ke rumah saudara sini. Polisi aja kamu ya. Nanti biasa sama polisi ya. Wah, ternyata banyak yang menaruh perhatian pada anak kecil ini. Karena tidak ada fasilitas bagian informasi yang bisa mengumumkan orang hilang, salah satu warga akhirnya memutuskan untuk melaporkan anak ini ke polisi. Saya antar ke polisi sini aman. Nanti diantar sama polisi. Nanti diantar ke sana. Sini nggak aman kamu banyak orang. Ya. Nanti bakal ada nyalain jam polsek ya. Ketemu tenang aja. Tenang aja Pak. Ambil cepet Pak. Diam di sini. Minum. Respon masyarakat di pasar ini masih sama. Bahkan si anak tidak butuh waktu lama untuk menarik perhatian masyarakat. Begitu menangis, semua mata langsung tertuju padanya. Lalu, bagaimana jika anak ini kita turunkan pada sebuah lokasi tempat makan yang kebanyakan adalah orang kantoran dan masyarakat menengah ke atas? Lokasi tempat makan di Blok S ini setiap harinya dipenuhi oleh pekerja kantoran yang datang dari berbagai tempat. Tempat ini biasanya ramai pada jam 12 hingga jam 2 siang.
lokasi ini tidak banyak masyarakat yang langsung memperhatikan, tapi lebih fokus hanya pada makanan mereka. Bahkan ada yang sibuk mengobrol dengan rekannya, sehingga tidak memperhatikan si anak yang sudah mulai menangis. Setelah sekian lama, ada seorang bapak-bapak yang tergerak menolong begitu melihat si anak sudah banjir air mata. Disusul dengan seorang ibu yang keluar dari tempat makan dan menenangkan si anak. Tadi pesan es di mana? Aku baru mau pesan es, mama nggak ada. Tadi mamanya bilang di mana? Pesan es. Aku udah suruh pesan es. Aku pesan es, mama balik-balik, mama nggak ada. Mamanya lagi. Aku mau dari mama. Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat reaksi masyarakat pada anak hilang, bagaimana dengan kakek tua yang sudah pikun ini? Kakek ini adalah agen yang sengaja kita pakaikan baju bertuliskan data-data, alamat, dan telepon. Lokasi pertama yang kita pilih adalah pasar di daerah Santa. Bagaimana reaksi masyarakat di lokasi ini? Tim on the spot sengaja melepaskannya di tengah keramaian dengan baju putih bertulis data-data sang kakek. Wah, ternyata tidak ada yang memperhatikan tulisan yang di baju kakek ini. Kasihan sekali ya pemirsa. Lama tidak diperhatikan, sang kakek akhirnya menghampiri orang-orang yang ada di situ. Tapi mereka tetap tidak menyadari keadaan sang kakek dengan tulisan yang ada di bajunya. Tim on the spot menduga mungkin masyarakat di pasar ini tidak terlalu sadar dengan tulisan-tulisan. Bapak nyari siapa? Teman. Bapak jualan buah ya Pak? Ya, jualan buah. Bapak kampungnya mana? Sono. Sono mana? Tahu. Kamu sendiri nggak tahu di mana? Kalau belanja di mana Pak? Nggak tahu. Iya Bu, apa Bu? Ada ini nggak? Setelah beberapa lama, akhirnya ada seorang ibu yang menyadari kondisi bapak tua ini dan menelpon keluarganya. Namanya Clara. Saya telepon aja ya. Oh, Bapak ini nyari. Soalnya kok bajunya begini gitu. Saya telepon aja ya. Bapak telepon aja kalau mau ditanya nggak nyambung juga. Bapak namanya siapa? Nggak nyambung. Iya Pak, saya lihat dulu ya. Maaf Pak, saya lihat dulu, maaf ya Pak. Maaf ya. Udah tolong aja telepon. Oh iya. Ini Mampang. Deket sini berarti ini. Jalan Amos Takin. Dengan Mbak Clara. Iya, ini ada bapaknya nyasar di sini kali ya. Soalnya saya melihat dia berdiri pakai kaos ada tulisannya. Masih di lokasi yang sama, tim on the spot melepaskan si bapak di pinggir jalan dan hanya berdiam diri selama beberapa saat. Apakah masyarakat akan sadar dan memperhatikan tulisan yang ada di baju si kakek? Pak, boleh nanya? Ini nanya. Cuma nanya Mas, Jalan Makassar sebelah mana? Ini mau makan? Mau makan? Dari mana tadi? Kantor. Kerja.
Ternyata memang benar, masyarakat tidak peduli dengan tulisan yang ada di baju si kakek. Cenderung malah takut untuk melihat si kakek. Mbak, boleh nanya mbak? Setelah dari pasar, tim On The Spot mencoba menguji kepekaan sosial para pelajar. Kami pun memilih sebuah sekolah elit di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelajar SMA ini biasanya memiliki mobil pribadi yang mengantar dan menjemput mereka selama sekolah. Pemirsa, tidak ada yang berniat menolong kakek ini. Apa mungkin mereka takut kakek ini adalah penipu ya? Dari SMA elit ini, tim On The Spot beranjak ke kawasan mall yang target pengunjungnya adalah masyarakat kelas menengah atas. Sang kakek akan ditempatkan di sebuah halte yang ada di depan mall tersebut. Di sini juga tidak ada yang menolong si kakek. Padahal kakek ini sudah berdiri mondar-mandir di hadapan mereka. Dilihat perbandingan antara hilangnya anak kecil dengan seorang kakek, ternyata masyarakat lebih menyadari keadaan anak kecil tersebut. Mungkin karena aksi sang anak yang langsung menangis, sedangkan kakek tua yang pikun masih terlihat seperti orang biasa yang tidak bermasalah. Sekian On The Street malam ini. Semoga kita semakin lebih peka terhadap hal-hal sederhana yang terjadi di sekitar kita.